Jadi gini Bang, ada dua kubu yang ekstrim. Satu kubu yang menganggap Islam itu nggak mengajarkan cinta tanah air. Bahkan hormat bendera lah, inilah itulah dianggap togut dan lain sebagainya. Ini bagi saya ifrat bahasanya. Dia ekstrim kanan. Ada juga kubu yang ekstrim kiri. Menuding-nuding habaib, ulama, kiai, santri yang begitu kritis, misalkan melawan kemunkaran, lawan kezaliman, di framing anti NKRI, nggak cinta tanah air dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengesankan seolah-olah kaum Islamis ini nggak punya sifat, nggak punya rasa nasionalisme, nggak ada kecintaan kepada tanah air, minim. Seolah-olah yang cinta tanah air hanya dia saja. Nah ini dua hal yang perlu saya luruskan. Ya, ada kubu yang ekstrem kanan yang seolah-olah mengajarkan Islam itu, di dalam Islam nggak ada konsep cinta tanah air dan lain sebagainya. Ini keliru. Kemudian sebaliknya yang meragukan atau memframing habaib, ulama, kiai, dipertanyakan kecintaannya kepada tanah air, sebaliknya ini juga keliru. Kenapa saya katakan demikian? Karena setidak-tidaknya ada 3 faktor kenapa seseorang harus mencintai tanah air. 2 faktornya ini sebenarnya saya terinspirasi dari penjelasan guru saya, Profesor Abdullah Baharun, Profesor Al-Habib Abdullah Baharun, Rektor Universitas Al-Ahqaf, Yaman, ketika saya menerjemahkan ceramah beliau di Kediri beberapa tahun lalu tentang Rasulullah SAW. Tapi beliau cerita tentang ada beberapa dawa'il mahabbah, faktor-faktor yang seharusnya mendorong untuk lahirnya rasa cinta. Ada faktor-faktor. Dimanapun faktor ini ada, maka rasa cinta itu akan lahir. Yang saya ingat persis 2 saat itu. Ada dari beberapa 2. Yang pertama al-jamal wal kamal, keindahan, keindahan dan kesempurnaan. Yang kedua al-ihsan, perbuatan baik, jasa. Ini yang saya anggap faktor kedua dan ketiga. Tapi ada faktor pertama, dorongan agama. Dorongan syariat untuk mencintai tanah air. Pertanyaannya, apakah syariat mencintai tanah air? Lebih spesifiknya, apakah Rasulullah SAW sebagai musyarri', sebagai pembawa syariat, mengajarkan kita cinta kepada tanah air? Ternyata setelah kita teliti hadis-hadis Nabi SAW dan kita teliti kehidupan Rasulullah mengajarkan kita cinta kepada tanah air. Jadi motifnya sudah motif iman. Motif kita cinta tanah air itu karena dorongan syariat, perintah agama. Dalilnya apa? Yang pertama, ya, di dalam Sahihul Bukhari, Bung Refli, hadis pertama. Hadis pertama dalam Sahihul Bukhari, kitab hadis yang paling sahih, Sahihul Bukhari. Ada hadis Bad'ul Wahyi, hadis permulaan turunnya wahyu. Jadi bagaimana proses permulaan turunnya wahyu ketika itu Rasulullah SAW ya khalwat uzlah di Gua Hira, kemudian turun malaikat Jibril dengan suratihal asliyah, dengan bentuk aslinya, menurunkan kepada Rasulullah SAW wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima. Itu kan ayat yang pertama turun. Nah, di situ Rasulullah ada kekhawatiran karena pertama kali melihat malaikat Jibril alaihissalam, sampai Rasulullah pulang ketemu Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah menenangkannya, menyelimuti, kemudian ditenangkan, engkau ini orang baik dan seterusnya, nggak mungkin Allah menghinakanmu, nggak mungkin Allah merendahkanmu, nggak mungkin Allah mengecewakanmu. Nah, sampai Sayyidatuna Khadijah ngebawa ke Waraqah bin Naufal, ahli kitab, yang mengenal kitab-kitab terdahulu. Nah, itu sepupunya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Sepupu jatuhnya. Nah, Waraqah bin Naufal ini diceritakan oleh Sayyidatuna Khadijah kronologi yang terjadi. Waraqah bin Naufal mengatakan hadzan namus. Namus ini Jibril alaihissalam. Ini adalah Jibril yang turun kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Nah, dan menariknya Waraqah bin Naufal mengatakan, ya laitani jaza'an idh yukhrijuka qaumuk, ya laitani hayyan la ansuruka nasran mu'azzara. Kamu nanti akan diusir oleh kaummu. Waraqah bin Naufal udah ngatakan kepada Rasulullah, padahal ini baru dapat wahyu, jauh sebelum Nabi hijrah. Kamu nanti akan diusir oleh kaummu. Andai saat itu aku masih muda, andai saat itu kau masih hidup, masih kuat, aku akan bela kamu habis-habisan, kata Waraqah bin Naufal. Rasulullah mendengar informasi dari Waraqah bin Naufal, Rasulullah kaget. Amukhrijiyahum, kata Rasulullah, mereka akan mengusir aku.
Mereka akan mengeluarkanku, kata Rasulullah. Oh mukhriji, oh mereka akan mengeluarkanku, akan mengusir aku. Kaget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kagetnya Nabi ini tentu Rasulullah nggak nyangka ini tanah airnya Rasulullah. I see. Jadi ada konsep teritorial ya? Iya. Gitu. Rasulullah lahir di sini. Rasulullah besar di sini. Yeah. Rasulullah masa kecil, masa mudanya di sini, di Makkah. Rasulullah minum dari airnya Makkah. Rasulullah tidur di Makkah. Yeah. Ini tempat kakek-kakeknya Rasulullah. Tanah airnya Rasulullah. Apakah mereka akan mengusirku? Sedangkan ini tanah airnya Rasulullah SAW. Artinya, saya pernah dengar dari sebagian ulama memahami hadis ini. Kenapa Rasulullah sampai seperti itu? Karena cintanya Rasulullah kepada Makkah. I see. Apa iya tempat yang begini aku cintai, aku akan diusir dari tempat ini? Artinya Rasulullah cinta kepada Makkah, sedangkan Makkah tanah airnya Rasulullah. Iya. Artinya apa? Berarti Rasulullah cinta kepada tanah airnya. Yeah. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana sikap cinta kepada tanah air, Bung Refli. Ini hadis yang pertama. Ada hadis yang kedua sama-sama di Sahihul Bukhari. Ini lebih spesifik lagi, lebih eksplisit lagi. Rasulullah itu tanah air keduanya adalah Madinah. Yeah. Karena Rasulullah hijrah ke Madinah, mendirikan negara di Madinah, dan kemudian beliau wafat dikubur di Madinah. Yeah. Arti tanah air kedua Rasulullah Madinah. Rasulullah pun jatuh hati dengan Madinah. Nah, sampai-sampai di dalam Sahih Bukhari disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safar ya fa nadhara ila judran al-Madinah aw da'a rahilatahu. Aw fi riwayah wa idza kana ala dabatin harrakaha min hubbiha. Rasulullah itu kalau datang dari perjalanan, kemudian Nabi ngelihat tembok Madinah. Yeah. Nabi itu kalau ngelihat tembok Madinah semangat, beliau mempercepat kendaraannya. I see. Dipercepat kendaraannya, digerakkan itu, ontaknya, kudanya, dipercepat. Kenapa? Alasannya disebut min hubbiha, karena cintanya Rasulullah kepada Madinah. Okay. Nah, jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari menyebutkan dari hadis ini, wa fil hadis dalalatun ala fadl Madinah wa masyru'iyyati hubbil watan wal hanin ilaih. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, keutamaan Madinah dirindukan oleh Rasulullah. Kalau dirindukan Rasulullah, sesuatu yang besar. Yeah. Kemudian yang kedua, masyru'iyyatil hubbil watan. Cinta tanah air itu sesuatu yang diperintahkan syariat. I see. Kenapa? Karena Rasulullah cinta, rindu itu kan lahir dari cinta. Rasulullah ini musyarri', uswatun hasanah. Apa yang Rasulullah lakukan selama tidak ada dalil yang menunjukkan itu khusus untuk Rasulullah, berarti itu untuk dipanut, untuk diikuti oleh umatnya. Okay. Nah, Rasulullah menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Berarti cinta kepada tanah air sesuatu yang masyru', yang diperintahkan. Artinya lagi-lagi di sini yang menunjukkan kepada kita rasa cinta kepada tanah air adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian nggak sampai situ, Bung Refli. Ada yang menarik lagi di Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu Al-Qur'an, maksudnya mengikuti hukum-hukum di Al-Qur'an. Laradduka ila ma'ad, akan mengembalikanmu ke tempat engkau kembali. Nah, ini menarik. Di dalam tafsir Khazin diriwayatkan ketika Rasulullah SAW keluar dari Makkah menuju Madinah, di situ Rasulullah SAW melewati jalan yang nggak umum, Bung Refli, karena kan saat itu dikejar-kejar kufar Quraisy, ya kan? Nggak lewat jalan yang umum, trek Makkah Madinah, tapi lewat jalan yang jalan yang lain, jalan tikus lah istilahnya, jalan yang bukan umum. Sampai situasi aman, Rasulullah kembali ke jalur yang umum. Saat itu posisinya ada di Juhfah antara Makkah dan Madinah. Rasulullah ngelihat jalan menuju Makkah. Fashtaqa ilaiha. Akhirnya ketika Rasulullah lihat jalan menuju Makkah, Rasulullah tahu ini jalan menuju Makkah, Rasulullah rindu kepada Makkah. Rindu Rasulullah kepada Makkah. Ketika Rasulullah rindu kepada Makkah, turun malaikat Jibril tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, atashtaqu ila Makkah?" Ya Rasulullah, kamu rindu kepada Makkah? Rasulullah jawab, "Na'am, ya wahai Jibril. Ya, aku rindu kepada Makkah." Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, wallahu yaqul alladzi farada 'alaika al-Qur'an laradduka ila ma'ad. Ya Allah ini mengatakan kepadamu bahwasanya yang mewajibkan atas kamu Al-Qur'an, dia akan mengembalikanmu ke tempat engkau kembali. Artinya janji dari Allah, dan itu terbukti. Ternyata Rasulullah mau minum kopi nggak, Bib?
Saya air putih aja boleh. Oh, air putih aja. Air putih aja boleh. Nggak ngopi soalnya Bung Refli. Oh, nggak ngopi? Nggak ngopi, ngeteh biasanya, tapi air putih aja. Nanti bikin. Boleh. Jadi dingin atau hangat? Air putih hangat boleh. Hangat ya. Hangat banget. Ya. Jadi Bung Refli di situ Allah janji kau akan kembali. Nah, dan itu terbukti Fathul Makkah, akhirnya Rasulullah kembali ke Makkah, berhasil menaklukkan Makkah walaupun Rasulullah balik lagi ke Madinah. Nah, menariknya kata ulama dari ayat ini, dari penafsirannya menunjukkan bahwasanya Rasulullah rindu kepada Mekah. Rindu lagi-lagi buah dari cinta. Nah, berarti Rasulullah cinta kepada Mekah. Mekah tanah airnya. Berarti cinta tanah air dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil yang ketiga yang saya sebutkan. Kemudian yang keempat, di dalam tafsir Ruhul Bayan diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah Sayyidina Umar yang kedua, radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah mengatakan, ya, laula hubbul autan, laula hubbul watan la kharuba baladus su, fa bihubbil autan umiratil buldan. Tanpa rasa cinta kepada tanah air, maka negara yang bobrok akan hancur. Artinya terlepas dari tentunya semua pertolongan Allah, tergantung rahmat Allah, pertolongan Allah, inayah Allah, ketaatan penduduk itu berpengaruh kepada makmurnya sebuah daerah dan lain sebagainya. Tapi kita bicara salah satu sebab yang paling kuat menopang berjalannya sebuah bangsa itu rasa cinta kepada tanah air. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, fa bihubbil autan umiratil buldan, dengan cinta kepada tanah air Allah memakmurkan negara-negara. Negara-negara bisa makmur karena warganya cinta tanah air. Karena cinta akhirnya dia ikut terbangun untuk mendorong tanah airnya. Masya Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Saya buat kopi berarti keliru. Boleh. Saya minum kopi Bib ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba juga kopinya. Ya, kopinya enak Bib. Enak? Boleh saya coba. Ini tanpa gula. Kalau mau gak ada gula enak. Boleh. Enak Bib. Nah, boleh saya coba juga. Iya. Ini Bismillah. Bismillah. Oke, maaf. Ya, saya pakai gula mungkin Bang Refli. Pakai gula ini. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini gulanya gula aren nih. Nah, Bib, maaf. Ambil. Terima kasih. Jadi kita potong ngopi dulu sebentar ini. Biasanya Babe Aldo yang bilang ngopi dulu, ngopi. Itulah salam buat Babe Aldo. Untungnya di YouTube ya. Kalau di YouTube itu boleh kita break, boleh kita ngopi dulu. Jazakumullah khair, terima kasih. Cuma yang mengangkat kita nanti maghrib paling ini. Nah, maghrib berapa lagi menit lagi? Tapi saya ingat tuh Habib bilang, pokoknya satu kali azan pertama selesai kita. Iya, jawabnya salah satu azan. Kalau ada beberapa azan, maka yang dijawab salah satu. Sudah gugur. Nah, Bismillah. Nah, mudah-mudahan enak, Beb. Masya Allah, mantap. Nah, jadi tadi keempat dari Sayyidina Umar bin Khattab ya. Nah, jadi beliau sendiri mengatakan salah satu faktor yang bisa membuat terbangunnya sebuah negara rasa cinta masyarakat kepada negaranya, kepada tanah airnya. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, Habib, kenapa nggak bawa hadis hubul watan minal iman? Kan katanya banyak yang itu hadis Nabi mengatakan hubul watan minal iman. Nah, ini perlu saya jelaskan nih Bung Refli ya. Kita bicara disiplin ilmu hadis. Al-Imam Al-Ajaluni dalam kitabnya Kashful Khafa wa Muzilil Ilbas fi mashtahara ala alsinatin nas, beliau ahli hadis. Setelah diteliti ternyata ini bukan hadis ungkapan ini. Itu ungkapan Rasulullah nggak pernah mengucapkan hubul watan minal iman. Jadi nggak boleh kita nisbatkan kepada Rasulullah apa yang Rasulullah tidak katakan. Tapi menariknya ulama mengatakan meskipun Rasulullah nggak mengatakan itu, lakin ma'nahu sahih, substansinya benar. Jadi yang nggak boleh itu penisbatannya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah nggak salah. Substansinya betul. Secara agama hubul watan, cinta tanah air, bagian daripada iman. Ulama membenarkan. Mungkin substansinya benar. Sama ini ya, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Katanya bukan hadis. Ya, diperdebatkan apakah itu hadis atau bukan, tapi substansinya bisa dikatakan benar. Nah, karena kan terlalu kenyang nggak bagus. Terlalu lapar juga nanti sakit mah. Kalau terlambat. Nah, jadi ini bukan hadis. Nggak boleh kita mengatakan Rasulullah bersabda. Nah, tapi substansinya benar. Konsep hubul watan minal iman itu benar, kata Imam Al-Ajaluni.
Ya, apalagi di situ di dalam cinta tanah air kan ada sifat gotong royong, saling membantu, menyambung silaturahmi, memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu kan ada di balik rasa cinta kepada tanah air. Nah, karenanya perlu saya luruskan, jangan lagi mengatakan itu hadisnya Rasulullah SAW. Tapi silahkan kita mengatakan sebagai kata mutiara itu betul. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Jadi apa yang tadi saya sebutkan, ya mulai hadis tentang permulaan wahyu, kemudian hadis Rasulullah sampai ke Madinah bergegas karena rindunya, kemudian bagaimana ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah rindu kepada Mekah yang menunjukkan cinta. Sayyidina Umar mengatakan pentingnya cinta tanah air. Nah, ini jadi motivasi kuat bagi setiap muslim untuk cinta kepada tanah airnya. Artinya cinta tanah air ini bukan karena faktor perasaan saja, bukan karena faktor tabiat manusia saja, tapi perintah syariat. Makanya saya selalu bilang begini, nggak usah ragukan deh cinta tanah airnya habaib, ulama, kiai, ustadz, nggak usah ragukan. Kenapa? Karena kami belajar cinta tanah air bukan dari barat. Kami bukan belajar cinta tanah air dari kaum nasionalis, enggak. Kami nggak belajar cinta tanah air dari timur. Kami nggak belajar cinta tanah air dari orientalis, dari sekuleris dan lain sebagainya, enggak. Kami belajar cinta tanah air dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang ngajarkan kami untuk cinta kepada tanah air. Makanya bahkan sebelum kami lahir pun darah cinta tanah air itu udah ngalir di kakek-kakek kami, di guru-guru kami, di mata rantai keilmuan kami sampai ke Rasulullah SAW. Karena ini dicontohkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi motifnya betul-betul karena ajaran Rasulullah. Tulus. Kami nggak bukan. Kalau misalnya kita kaitkan dengan yang tadi ekstrim kanan, ekstrim kiri, itu kenapa muncul seperti itu? Ya mungkin karena kurangnya pemahaman. Karena kurangnya pemahaman. Kalau ekstrim bisa satu karena kurangnya pemahaman, bisa satu lagi karena kepentingan, Bung Refli. Agenda politik. Agenda politik. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang di framing seolah-olah anti tanah air, anti NKRI. Buat menstigma. Repot. Jadi bisa karena yang bersangkutan sendiri yang berulah, atau dia distigmatisasi orang lain. Jadi begini Bung Refli, cinta tanah air itu bagus. Atau sebelumnya lah, pinter itu bagus, tapi merasa paling pinter nggak bagus. I see. Dermawan itu bagus. Merasa paling dermawan nggak bagus. Jadi memahami Pancasila itu bagus. Merasa paling Pancasila sampai orang lain dituduh anti Pancasila itu nggak bagus. Cinta tanah air bagus, tapi merasa paling cinta tanah air sampai nuding orang lain tidak cinta. Itu repot tuh Bung Refli. Jadi itu. Jadi nggak perlulah meragukan rasa cintanya habaib, ulama, asatid, kiai kepada tanah air. Rasa cinta kami udah kami buktikan dengan perbuatan, dengan darah, dengan nyawa, dengan semua yang kami punya, tulus tanpa menghalang. Paling gampang gini aja ngetesnya. Habib kalau olahraga suka apa? Saya sebenarnya bola. Sepak bola. Sepak bola. Kalau bola sepak bola Indonesia lawan Uni Emirat Arab kan tetap pegang Indonesia. Indonesia lah. Itu aja. Indonesia lah. Itu aja yang ukurnya gitu. Mau lawan Qatar. Itu indikator sederhana. Mau lawan negara-negara Muslim sekalipun. Betul Bang Refli. Tetap aja Indonesia yang menang. Betul. Gitu, pengennya. Belum lagi tadi saya katakan faktor kedua, faktor keindahan. Nggak ada alasan buat nggak mencintai bangsa ini. Keindahannya begitu luar biasa. Keindahan keberagaman, keindahan alamnya, keindahan perbedaan bahasanya. Luar biasa keindahan bangsa ini. Dan yang ketiga ihsan. Orang yang berbuat baik kepada kita, semakin sering kita akan cinta kepada dia. Jadi maka negeri ini terlalu banyak berbuat baik kepada kita. Allah banyak memberikan kenikmatannya kepada kita di negeri ini. Walaupun tetap tadi dalam konteks keindahan dan ihsan, kebaikan, tetap itu semuanya kembali kepada Allah. Keindahan negeri ini menciptakan Allah, maka cinta kita kepada negeri ini harusnya menambahkan cinta kita kepada Allah yang menciptakan negeri ini. Begitu juga semua yang kita dapatkan dari negeri ini, kita lahir, besar, tidur, makan, minum, bahkan buang air di negeri ini, semuanya itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan kenikmatan itu melalui negeri ini. Jadi dengan 3 faktor ini, faktor agama, dorongan syariat, faktor keindahan negeri ini, faktor nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita melalui negeri ini, maka nggak ada alasan buat kita untuk nggak cinta kepada negara. Tapi cara cintanya yang seperti apa? Ini. Jadi kalau saya mengkritik
Itu bukan saya nggak cinta, karena saya saking cintanya pada negeri ini. Bung Refli. Makanya saya mengingatkan kalau misalnya pemimpin belok, polisi tidak amanah, tidak jujur, ya kan? Karena kalau enggak kacau. Iya, maunya kita surga ini tetap kita pelihara. Betul, ya. Surga di dunia ini kan tetap kita pelihara. Makanya saya bilang gini, Bung. Cintanya udah jelas. Cara mencintainya yang seperti apa. Ya. Jangan kayak anak ABG. Ngaku cinta tapi cara cintanya keliru. Dengan cara-cara yang melanggar etika akhirnya. Nah, jadi kita wajib cinta kepada negeri ini, harus. Itu tuntutan agama, itu tuntutan keindahan negeri, itu tuntutan moral. Tapi bagaimana cara mencintainya? Saya kasih analogi yang sederhana, Bung Refli. Kita cinta anak kita, maka kita akan menginginkan segala yang terbaik buat anak kita. Iya. Segala yang terbaik itu nggak melulu senyum. Iya. Ada kalanya marahnya kita itu yang terbaik buat anak. Bahkan nggak jarang gebuknya orang tua buat anak itu yang terbaik. Kadang-kadang marah itu bukan karena kita benci dia, karena kita cinta dia, pengen dia menjadi yang terbaik. Betul. Kan, makanya beragam cara umat Islam mengekspresikan rasa cintanya kepada tanah air. Ada yang mengekspresikan dengan bergerak di bidang dakwah. Itu kan bagian dari membangun bangsa, menghidupkan syiar. Semakin tinggi kesadaran beragama umat di negeri ini, semakin baik perilaku mereka. Semakin baik perilaku mereka, akhlaknya, semakin baik bangsa ini. Ada yang mengekspresikannya dengan cara apa? Ngeberantas hama. Iya. Nah, kalau anak kita mabuk, minum minuman kerasnya, kita marah karena sayang. Iya. Nah, begitu pula di negeri ini, begitu ada berbagai kemungkaran, korupsi, kezaliman, tumpang tindih daripada atau kesenjangan sosial. Ini kan kemungkaran semuanya. Minuman keras, judi, prostitusi dan lain sebagainya. Maka harusnya kalau kita cinta jangan diem dong. Iya. Jangan bungkam dong. Kalau diam itu namanya cuek, tidak cinta. Nggak cinta. Itu seperti kita lihat anak tetangga, itu bukan urusan saya. Tapi anak sendiri ya nggak boleh. Betul. Nah, jadi jangan orang yang ngeritik rezim terus dibilang anti tanah air. Ini keliru. Rezim dan negara ini dua hal yang berbeda. Rezim dan tanah air dua hal yang berbeda. Jadi saya sudah bilang begini, Bib. Orang yang tidak cinta tanah air itu adalah orang yang mencari keuntungan dari ketidakbenaran. Setuju. Gitu. Setuju. Makanya walaupun ngomong cinta tanah air sampai mulut berbusa, ya, tapi kalau korupsi itu bohong namanya cinta tanah air. Dusta. Ngomong cinta tanah air, wah ditempel di mana-mana bikin baleho, ditayangkan oleh berapa juta orang nonton di ngomong cinta tanah air, tapi kezaliman dilakukan. Penegakan hukum nggak dilakukan dengan baik, dusta namanya. Iya, dusta namanya. Bohong. Jadi kalau seorang pemimpin mau cinta tanah air itu dia harus adil. Betul. Karena adil itulah yang membuat dia masuk surga. Nah, Bib, ini menjelang maghrib, Bib ya. Mungkin Habib mau closing statement. Silakan Habib closing statement closingnya. Karena di sini closing statement itu nggak dibatasi. Nah, insya Allah mudah-mudahan ya negeri kita dijaga oleh Allah. Di HUT Republik Indonesia yang ke-77, mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah meragukan rasa cinta tanah air yang ada pada ulama, para habaib, para kiai, para asatid, santri dan umat Islam. Karena kami cinta tanah air belajar dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ada seorang ulama besar namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Bung Refli, yang pendiri Al Khairat Palu. Iya. Yang namanya diabadikan. Palu, Al Khairat. Iya, namanya diabadikan jadi nama bandara. Sebulan yang lalu saya ke Palu soalnya. Ya, namanya jadi nama bandara Sis Al-Jufri. Oh iya. Mutiara Sis Al-Jufri, Said Idrus Salim Al-Jufri. Okay. Itu pendiri Al Khairat. Beliau mendirikan lembaga pendidikan yang saat ini cabangnya 1000 lebih di Indonesia Timur. Tapi saya menyesal. Karena apa? Saya nggak ngerti soalnya awalnya. Begitu saya tahu Al Khairat apa-apa, kenapa saya nggak mampir? Insya Allah nanti kapan-kapan ziarah mampir. Amin. Nah, beliau mengatakan apa? Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda'u. Jadi ketika waktu itu Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, beliau mengubah syair. Di antara rangkaian syairnya, beliau ini bahasa Indonesianya nggak lancar. Oke. Tapi cintanya sama Indonesia luar biasa, karena beliau udah nganggap Indonesia sebagai tanah airnya. Walaupun beliau kelahiran di Hadramut Yaman, beliau nulis syair yang diabadikan sampai saat ini. Kullu ummatin laha ramzu izzin. Setiap bangsa punya simbol kemuliaan. Wa ramzu izzina al-hamra wal bayda'u, dan simbol kemuliaan kami adalah merah dan putih. Oke. Kata beliau. Artinya warna merah dan putih itu harusnya
bukan sekedar warna tapi ada pesan di balik itu. Merah artinya darah, putih artinya tulang. Para pendiri bangsa, para pendahulu kita, apalagi para ulama yang merestui merah putih ini, pengen pesan kemerdekaan negeri ini bukan didapatkan dari hadiah dari penjajah, bukan dari Belanda, bukan dari Jepang, bukan juga hadiah dari Amerika yang menggepur Jepang saat itu. Kemerdekaan Republik ini adalah hasil jerih payah para syuhada, para ulama, ya, para pejuang yang menumpahkan darah mereka yang merah dan mematahkan tulang mereka yang putih untuk memerdekakan bangsa ini. Karenanya kita sebagai generasi penerus jangan durhaka kepada mereka. Sebagaimana dulu mereka sampai berdarah-darah, sampai patah tulang buat memerdekakan bangsa ini, maka kita ya nggak boleh lengah. Tunjukkan rasa cinta kita dengan menjaga negeri ini, menjaga, menumbuh suburkan setinggi-tingginya akhlak yang mulia, ya, revolusi akhlak. Sebarkan akhlak yang baik sebanyak mungkin dan lawan segala keburukan dari negeri kita. Jangan biarkan ada kemaksiatan, kemunkaran, kezaliman, dan segala penyakit masyarakat. Nah, ulama-ulama yang keras terhadap itu, tegas, nggak lain dan bukan ini rasa cintanya kepada tanah air. Bahkan mereka rela berkorban. Harus ada risiko yang dihadapi ketika tegas melawan kezaliman, kemunkaran. Harus ada risiko yang dihadapi, tapi mereka nggak peduli. Karena kenapa? Karena ini rasa cinta tanah air yang diperintahkan oleh syariat, yang dituangkan dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar.